Langsung saja pada ini ya, hiwar. Ya bagus sudah menulis percakapan. Al-hiwar pertama nggak ada salamnya ya. Ahlan wa sahlan. Oh iya nggak, karena langsung ke penjual ya. Kebetulan sampean lewat, kemudian ada pedagang itu menyapa sampean, yang menyapa pedagangnya dahulu. Udah nggak ada salam nggak apa-apa. Cuman ahlan wa sahlan itu jawabannya biasanya apa? Ahlan wa sahlan itu. Selamat datang. Iya, ahlan bik ya. Belum ada ahlan bik. Uridu mu'jaman min fadlik. Ya, nggak apa-apa ini. Uridu mu'jaman min fadlik. Apa nggak? Apa nggak sebaiknya? Ya, kamu dimaksudkan ini ya, kata ini Kurniawati Syafati bisa mematikannya. Ya, sudah. Baik. Nih, ahlan wa sahlan, kemudian at-thalib ahlan bik. Kemudian itu sebelum tolib itu lagi ada pertanyaan, mada turid itu dari baik itu. Mada turid, apa yang kamu inginkan? Biasanya kan seperti itu. Monggo, kalau dalam bahasa Jawa monggo. Pengen tumbas nopo. Mada turid itu antas tari, itu juga kan bisa. Jadi itu atasnya tadi ditambahi mada turid itu antas tari. Itu mu'jaman yang fabrik. Tuh. Ini juga bagus sudah al-baik ayyi mu'jamin turidu ya. Itu tinggal ngasih tanda tanda apa? Tanda tanya ya. Ayyi mu'jaman turidu ya. Ngasih tanda tanya itu. Kemudian uridu al-mu'jama al-arabiyah betul. Kemudian al-baik kemudian al-baik tafadholi ini silahkan ada tambahan khud khud ambillah al khud ambillah hadzal mu'jamal arabi ya itu kurang. Tafadholi khud hadzal mu'jama al arabi kan sambil diberikan sama tangannya. Nah, kamusnya diambil diberikan sama tangannya berarti tafadhol. Ini kalau at-thalib ini kan berarti laki-laki. Harokatnya itu tidak usah kasroh karena menunjukkan sebagai fi'lul amri. Tafadhol, tafadhol itu ya, tafadhol silahkan. Ya, silahkan itu kan fi'il amar, tafadhol. Kalau untuk perempuan, tafadholi. Kalau tafadhol ya, tafadhol. Khud hadzal mu'jamal al-arabi. Wa madza turidu aidan? Ya, betul. Uridu kitabal qiraati wa kitabal qawaidi. Ya, kitabal qiraati wa kitabal qawaidi. Bagus. Yang bawah kemudian yang bawah eh, mana tadi?
Hadza kitabul qiraati wa hadza eh, nah ini juga nggak apa-apa. Hadza kitabul qiraati wa hadza kitabu ini ketutup ini. Wa hadza kitabul qawaidi. Nah, kemudian At-Thalib uridu daftaron wa qalaman. Uridu daftaron wa qalaman, ya udah tidak apa-apa. Uridu daftaron wa qalaman. Itu tidak pakai tafadholi juga nggak apa-apa. Thayyib, thayyib. Ada thayyibnya. Sebelum tafadholi ada tafadholi juga nggak apa-apa. Thayyib, baik. Ya, baik. Saya ingin buku tulis dan ballpoint. Kemudian dijawab thayyib. Tafadholi khud hadzal daftara wa hadzal qalama. Hal turidu syai'an akhar? La wa syukran. Al matlub salasuna riyalan. Al matlub ya. Al matlub. Sebenarnya Thalib mengucapkan la syukran. Kemudian Thalib itu tanya, berapa harga semuanya? Kam samanu hadhil asya itu. Atau kam samanu hadza kulluha, itu juga bisa. Tanya harganya berapa. Kemudian al-matlub idfa salasina rialan ya. Idfa bayarlah 30 real. Idfa salasina ya. Karena setelah idfa itu ada fi'il fa'il, kemudian salasina itu maf'ul bih, idfa salasina rialan. Mada takul, ini Thalibnya kurang jelas mendengarnya. Tanya lagi mada takul salasuna rialan. Berarti itu kok koma ya. Mada takul salasuna rialan. Baru ini jawabnya juga bukan na'am. Kalau na'am sama la itu khusus untuk hal. Thayyib hadza salasuna thayyib salasuna rialan. Tafadhol hadis salasuna rialan. Ya udah. Yang bawah sudah selesai? Sudah selesai. Baik, bagus itu. Kemudian ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, ini masih nyimpan materi PDF yang kemarin itu. Silakan di-share materi PDF yang kemarin. Yang dari saya.
Terus ini as-salatu fil Islam. Ya, belum ini ya. Belum apa sudah? Baik, kayaknya belum ini ya. Baik, saya terangkan. As-salatu fil Islami. Salat itu sebagai mubtada, fil Islami itu adalah khobar sibhu jumlah. As-salatu utawi salat iku fil Islami ing dalam agama Islam ya. As-salat salat menurut agama Islam. Apa itu salat menurut agama Islam? As-salatu utawi salat ini mubtada ya, mubtada marfu wa alamatu rafi dhammah li'annahu ismul apa as-salat itu? Ismu apa as-salat itu? Li'annahu ismul mufrad. Di e-learning pertanyaannya hanya satu. Saya lihat tadi pagi itu hanya satu yang tanya bagaimana cara mudah agar bisa mengi'rab. As-salatu utawi salat iku ruknu hamin ya. Ini susunannya ruknu hamin. Rukun yang penting, ruknun hamun berarti itu nah atman ruknun hamun min arkanil islami, rukun yang penting dari rukun Islam. Wahia, ini kembali hiya, ini adalah dhamir kembali kepada as-shalah karena shalah menunjukkan ismul mufrad muannas ya. Wahia dan utawi salat iku madharun mimma zahirihi. Apa madharun itu? Jadi apa? Coba di bawah ada enggak? Sampai buka geser ke bawah. Apa makna madharun di situ? Kalau doharo itu tampak. Sholat duhri itu yang tampak. Doharo. Coba di bawah ada enggak makna doharo? Dijelaskan apa tidak? Coba sampai geser ke bawah. Itu terlalu ke bawah, ke atas lagi. Terlalu ke atas. Ke bawah lagi. Nah itu. Oh, mazhar, mazahir itu aspek. Diartikan aspek. Baik, ke atas lagi. Aspek ya, itu mazhar. Wahia mazhar, salat itu aspek min mazahirihi dari beberapa aspeknya. Apa ini maksudnya ini? Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskannya. Wa idza zulzilatil berarti idza amhala. Wa idza amhala dan ketika menyepelekan, meremehkan ya, menganggap enteng sapa aslimu orang Islam karena itu fi'il madhi. Kalau setelah idza itu pasti fi'il madhi. Idza waqa'atil waqi'ah ya. Idza jaa nasrullah ya. Pasti fi'il madhi. Ketika idza amhala ketika meremehkan, siapa yang meremehkan sapa al muslimu orang muslim. Ya, ini juga kemarin sebagai tanda kan fa'il itu termasuk marfu'at. Ya, marfu'at. Idza amhala ketika meremehkan sapa al muslimu seorang muslim hadzal rukni ing iki rukun
i'tabara kafiron, maka ada yang mengatakan itu termasuk orang kafir. Au asian, atau orang yang maksiat tidak taat. Ya, ngeri ini ya, sampai derajat kafir ya. Kafir itu berarti tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak sholat itu ada mengatakan kafir, ada mengatakan derajatnya hanya maksiat saja. Maksiat itu ya seperti fasik itu ya. Orang yang melakukan dosa kecil itu disebut fasik ya. Kalau di Mu'tazilah orang melakukan dosa besar itu kalau Khawarij itu mengatakan kafir. Kalau Mu'tazilah orangnya maksiat itu al-mangzilah bainal mangzilatain. Ini berbagai macam pendapat mengenai orang yang meremehkan sholat. Ini baru meremehkan ya, belum meninggalkan. Kamalaya juzu, sebagaimana tidak boleh lil muslimi, bagi orang muslim, ayat ruka meninggalkan as-sholata ing sholat ajizan ya, karena apa? Karena lemah, ajizan, aju, tua, atau sakit pun nggak boleh meninggalkan sholat ya, tetap harus sholat ya. Baru yang nggak wajib sholat itu kalau sudah meninggal ya. Ya, bagaimana kalau sakit itu akalnya hilang? Ini beda lagi ya. Orang yang akalnya hilang itu tidak diberikan taklif. Ya, sampai baca lagi syarat sholat itu diantaranya harus berakal. Kalau tidak, akalnya tidak normal, maka tidak diwajibkan karena tidak memenuhi syarat. Ajazan, karena lemah, au kaslan, atau malas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat iku kanat ada. Apa sholat alal mu'minina iku ing atase wong mukmin kitaban mawquta. Kitaban itu ya ditentukan, mawquta waktunya. Jadi tidak bisa waktu sholat itu dirubah-rubah, nggak bisa. Sudah kitaban mawquta, ditentukan. Ini kok dalilnya ini ya. Sebenarnya dalilnya itu apa? Itu ya, surat apa itu? Juz 30 itu lah, surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin itu sebenarnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tapi ini dalilnya malah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wa tajibu, dan wajib apa as-sholatu sholat alal muslimi ing atase wong muslim bisinil bulugi ya, dalam usia balik. Nggak tahu baliknya laki-laki itu kapan, baliknya perempuan kapan, di kitab fikih itu banyak ya, tandanya apa itu, ini pembahasan di fikih. Walakinnahu, nah ini dijelaskan juga. Walakinnahu angin pestine ya, akan tetapi ini itu kembali ke balik. Itu walakinnahu talkin itu apa, talkin itu dituntun ya. Ya kebanyakan apa usuluhu, dasarnya ya, kebanyakan orang yang balik itu wahwa fisabi'ah min umrihi, ketika umurnya sudah 7 tahun. Kalau 1 tahun itu tandanya biasanya sudah balik ya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi. Qala dawuh, bersabda sapa
sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis sholati ida balagu sab'an wadribuhum 'alaiha ida balagu ashran wa farraqu bainahum fil madaji'i. Muru, perintahlah sapa kamu semuanya, sapa sira kabeh, auladakum ing anak-anak sira kabeh, ya, pada anak-anak kamu semuanya. Anak-anak kamu semuanya, aulad itu adalah al-jama', mufradnya adalah waladun. Muru auladakum, anak-anak kamu semuanya, bisolati, dengan sholat. Kapan? Idza balagu, ketika sampai, ketika berumur, sab'an, 7. Ya, ketika berumur 7 itu diperintahkan untuk sholat. Ya, 5 tahun bagaimana, nggak apa-apa, tetap diperintah untuk latihan. Tapi yang penting sebenarnya kalau diajak di masjid atau musola harus didampingi, ya, dipisah. Ini orang besar, orang tuanya, ini anak kecil, ini kemudian orang besar. Jangan dikumpulkan jadi satu anak kecil semuanya, ya pasti akan bertengkar, jongkrok-jongkrokan. Wadribuhum, dan pukullah sapa mereka, ya, anak kecil itu tadi, alaiha ing atase sholat, ya, ketika tidak mau melaksanakan sholat. Idza balagu ashron, ketika sampai 10 tahun, wafarroku, dan pisahlah sapa aulad, bainahum ing atase mereka, aulad tadi, pisahlah kamu semua, ya orang tuanya, bainahum, antara anak, fil madoji'i, dalam tidur, ketika tidur. Kalau anak sudah umur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, ya, sudah umur 10 tahun, jangan tidur sama orang tuanya, ya. Ini jangan-jangan yang sudah kuliah ini masih tidur sama orang tuanya. Nggak boleh, ya. Nah, kalian harus tidur di kamar sendiri atau di mana. Intinya nggak gabung sama orang tuanya. Yasta itu apa? Ista'ada yasta itu bersiap-siap. Sopo al muslimu, orang muslim, lisolati, untuk melaksanakan sholat, bil wudu'i, dengan wudu. Apa itu dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ya dalilnya. Wa in kuntum junubang fattahharu. Ya, itu dalilnya, itu surat An-Nisa. Bil wudu'i, dengan wudu, awil iktisali, dengan mandi. Ya, ini mandi besar. Ya, idza kana junuban, ketika junub. Sumayakifu, dan menghadaplah. Wakif itu sebenarnya berhenti. Wakif dalam Al-Quran ada wakof, ada wasol, ada tanda wakof, tanda wasol, ya, tanda wakof, tanda wasol. Kalau mim itu wajib wakof, kalau jim itu boleh wakof, boleh jim itu jaiz, boleh wakof, boleh boleh wakof, boleh terus. Tuh, apa tadi ini? Sumayakifu, berhenti, mutawajihan, hale menghadap, nahwal kiblati, arah nahwu itu arah tujuan. Jadi ilmu nahwu itu ilmu tujuan. Kenapa akhirnya dibuang, kenapa di harokat dhamma, kenapa harokat kasroh, itu sebenarnya karena punya tujuan. Nahwal kiblati, mengarah kiblat. Ya, kiblat itu enggak harus barat,
Memang kalau di Indonesia semuanya menghadap ke barat. Tapi kalau di baratnya Ka'bah ya tentunya menghadap timur. Ya, kiblat itu adalah istilah menghadap Ka'bah. Nahwal kiblati mengarah ke kiblat khosyian, khali khusyuk, mustasliman, khali nyerah, lillahi azza wa jalla. Ini khusyuk itu standarnya. Kita belum bisa niru standarnya. Khusyuk itu standarnya gak kerasa apa-apa, tidak terasa apa-apa. Seandainya dibunuh pun dia tidak terasa. Sampai sahabat itu ketika kena panah kemudian mau mengambilnya itu mereka itu sholat. Saya tak sholat ya, nanti di tengah-tengah sholat sampai ambil panah yang menempel di tubuhku itu ketika sholat. Luar biasa itu. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh ketika sholat. Tidak terasa, jadi saking khusyuknya. Itu standar khusyuk. Ya kita susah ya. Ya kalau susah ya sebisanya. Allah itu Maha Pemurah ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu kemudian kita salah, asalkan kita tidak sengaja berbuat salah, Allah pasti akan mengampuni. Seperti kalian itu saya suruh membuat materi, kemudian yang penting dikerjakan, tidak sengaja salah ya saya maafkan ya. Kalau sengaja salah ya bagaimana kan ya eman-eman sampai mempengaruhi nilai. Mustasliman menyerah ya pasrah lillahi azza wa jalla. Wa yaftahu dan dibuka apa sholatnya bitakbiri dengan takbir, summa yakra'u kemudian membaca bil fatihati dengan fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitabi. La sholata ora ono sholat liman bagi orang, tidak ada sholat, tidak dikatakan seseorang itu melakukan sholat. Liman bagi orang, bagi siapa saja lam yakra yang tidak membaca bi fatihatil kitabi surat Fatihah. Ini ada perbedaan pendapat ini. Bagaimana kalau sholat jamaah? Ya, ulama fikih ada mengatakan sholat jamaah semuanya ditanggung imam. Makmum tidak perlu membaca surat Fatihah lagi. Ada yang membaca dua-duanya membaca. Ada yang mengatakan lagi kalau sholat jahar itu kita waktu imam membaca Fatihah kita mendengarkan bacaan imam. Tapi setelah selesai bacaan Fatihah, imam memberi jeda sebelum membaca surat lanjutan. Nah, itu kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Ini perbedaan pendapat. Ini kajian fikih ya. Kita hanya fokus bahasa Arab. Kalau ingin ditanyakan ya kita harus buka buku fikih. Wa min suruti sihhati shalah dan setengah dari syarat sahnya sholat ikut taharatun. Ya, ini berarti ini khabar muqaddam. Taharatul makani sucine panggonan wasaubi ya. Kalau asawabi itu pahala tapi asaubi itu pakaian, wal badani dan badan. Jadi sholat itu tempatnya harus suci, pakaiannya suci, badannya suci. Ini yang menjadi kendala kita itu adalah model-model toilet di era modern saat ini. Di Usuluddin juga gitu ya, di Usuluddin ini. Ini belum tahu toiletnya Usuluddin ini ya. Toiletnya sekarang itu di Usuluddin ada dua model kayaknya. Ada timba, ada yang pakai kran itu ya. Kran ada apa namanya?
ada selangnya itu ya, selangnya terus kerannya bisa dipencet ya. Itu kalau muncrat juga bahaya itu juga. Mending yang pakai timba ya. Tapi yang pakai timba itu juga hati-hati, jangan sampai air kencing kita itu nyiprat kemudian mengenai timba. Kalau seperti itu maka airnya itu akan menjadi najis. Mengapa najis? Karena tidak ada dua kola. Kalau ulama-ulama dahulu itu hati-hati ya. Kamar mandinya itu besar, lebih dari dua kolah ya. Sebenarnya itu bisa disiasati tapi timbanya yang agak tinggi. Tapi rata-rata timbanya itu rendah. Itu memang harus hati-hati kita. Tuh, kalau ada salah satu badan kita itu tidak tohara, tidak suci, maka sholatnya itu tidak sah. Minan najasati dari najas. Waktu sholli dan sholat sopo almar'atu mar'ah perempuan malam takun hayudon ketika tidak haid au nufasa atau nifas. Faida toharat maka ketika suci sholatlah guna kodoi tidak diwajibkan untuk mengkodok mafatahu yang sudah terlewatkan minas sholati dari sholat. Kalau puasa diwajibkan kodok tapi kalau sholat tidak. Kemudian selanjutnya wabis sholati dan dengan sholat ya dulu akan menghasilkan sapa al muslimu muslim alan naf'i al kabir ya menghasilkan manfaat yang besar fahuwa min rahmatillah yaitu berupa rahmatnya Allah wahia dan utawi as-sholah iku as-sabilu jalan lidukuli dari salam al jannah untuk masuk surga namanya surga Darussalam. Nanti ada surga khusus bagi orang yang rajin sholat, surga khusus bagi orang yang rajin puasa, rajin sodakoh ada. Ini memang keimanan ya, tidak bisa dibuktikan dengan akal, akan tetapi hanya diyakini menurut hati. Kama anna sebagaimana ditegaskan, iktarafa mengetahui minal muslimis dari orang Islam bifadlillahi alaih. Tuh, bifadlillahi alaih dengan keutamaan Allah ya. Juga tidak hanya diberi rahmat tetapi diberi keutamaan bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Sekian dari saya, kemudian bawahnya itu dikerjakan. Coba bawahnya itu halaman 24 sampai halaman 27. Di scroll bawahnya. Ya, scroll bawahnya. Mana ini mbaknya ini. Ke bawah. Kurniawati Syafaati di ke bawah kan ya ya ini kalimatul ismi tidak saya baca sampai baca oh yulakin mendikte ya yulakin mendikte ya. Ya, jadi talkin itu mendikte tadi saya artikan apa itu nanti dibetulkan kalau saya salah ini dikerjakan ya al isti'abul awal ini satu-satu saja al isti'abus sani ini juga satu-satu saja kemudian ke bawah lagi ya scroll ke bawah lagi ini saya terangkan al jumlah ismnya ini kaidahnya di sini nih coba besarkan ini alhamdulillah zoomnya nggak mati ya biasanya mati zoomnya ke atas lagi nggak ada ini ya, ke atas lagi teorinya ke atas lagi scroll ke atas terlalu ke atas kaidah tadi ya ini sudah hanya ini teorinya ya al khabar bil jumlah al fi'liyah
Dahulu pernah saya singgung, kita bahas bersama juga jumlah. Jumlah itu apa ya jumlah itu? Jumlah itu ya susunan kalimat ya. Ya, dalam bahasa Arab susunan kalimat ya. Ya, kalimat itu beberapa kata. Ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab memang kalimat dalam bahasa Arab itu memang kata. Ini agak bulat istilahnya, tapi Anda bisa memahami. Kita memakai istilah itu jumlah ya. Jadi skala jumlah itu sebenarnya ada dua lagi kalau ditinjau dari ada jumlah mufidah, ada jumlah wairu mufidah. Jumlah mufidah itu yang memberi faedah itu dikatakan adalah kalam. Kedudukannya seperti kalam. Yang dulu saya singgung al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Maka Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kalamullah, bukan bukan al-jumlatullah ya. Nah, kalau al-jumlatullah atau al-jumlah salah ya. Al-jumlah mufidah minallah nanti seakan-akan kalau jumlah itu kesannya itu ditulis. Tapi kalau kalam itu kesannya adalah diomongkan. Seakan-akan langsung. Makanya Al-Quran itu awal turun itu adalah musafahah. Istilah musafahah. Salaman istilahnya. Tapi setoran langsung. Nah, itu talaki langsung, bertemu langsung antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Baik, saya tidak menerangkan panjang di situ. Kemudian di sini adalah al-khobar. Al-khobar qad yakunu minal jumlah al-fi'liyah. Secara singkat jumlah fi'liyah itu ada tersusun dari fi'il ya, dan fa'il. Itu saja. Secara sederhana itu. Kalau ingin lebih jelas mungkin nanti bisa dilanjutkan di diskusi. Allahu utawi Allah iku yajma'u ar-rasula. Allahu utawi Allah iku yajma'u mengumpulkan ar-rasula ing rasul. Ya, ini ketutup ya. Mana tadi? Ya, waktunya mau habis ini ya. Saya singkat saja. Yaitu ya, Allahu itu Allah, yajma'u rasulah. Allahu itu adalah sebagai mubtada, yajma'u rasulah itu adalah sebagai khobar. Di mana khobar tersebut merupakan khobar jumlah. Ya. Jumlah tersusun dari fi'il dan fa'il. Di mana fi'ilnya itu berupa yajma'u, yaitu berupa fi'il mudhari'. Akan, bermakna akan. Rasulah itu sebagai maf'ul bih ya. Kemudian ada dhamir mustatir takdiruhu Allah kan yang pada ya itu. Dan itu sampai ke bawah. Alqa itu yujahidu fi sabilillah. Al-qaid itu adalah sebagai mubtada, yujahidu sebagai khabar. Di mana tersebut itu adalah fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya adalah al-qaid. Maf'ul bihnya fi sabilillah. Dan seterusnya. Itu keterangan dari saya kira cukup dari saya. Silahkan kalau ada ditanyakan ada waktu 5 menit.